Nah, sekarang kan dia jadi tahu bagaimana kelakuan suaminya kalau di rumah. Majikan yang perempuan cuma bilang, suamiku ada meraba-raba kamu nggak? Suamiku berbuat hal yang tidak senonoh nggak sama kamu? Aku ngomong kenyataan dong teman-teman, nggak ada yang aku tutup-tutupin. Assalamualaikum, terima kasih sudah menonton. Selamat datang di channel YouTube Wanti How. Aku mau ajak kalian keluar sebentar ya. Hari ini aku mau nebus resep obatnya nenek. Jadi yang harus dipersiapkan itu ini kertas ini ya teman-teman ya, kertas resep ini dan kartu askes ini punya nenek ya. Aku pakai masker dulu. Aku pakai sendal aja yang praktis.明天才能领，可是明天你们没有开，看能不能。全年无休，你明天再来10公克的，我们全年无休都有。不用，我现在离开桃园了。
sudah pulang teman-teman. Ini obatnya nenek sudah diambil. Besok itu sudah Imlek ya, jadi kantor-kantor, pabrik-pabrik itu libur panjang 1 minggu kalau nggak salah, apa 10 hari, kurang tahu, lupa aku. Jalanan tadi macet banget, banyak banget kendaraan, orang pada banyak yang belanja ke pasar. Sepanjang perjalanan itu melihat banyak orang tenteng barang, banyak banget ya belanja untuk persiapan Imlek. Buat ini kan rata-rata keluarganya pada pulang, yang dari bekerja yang jauh di luar kota gitu juga pada pulang. Teman-teman, aku tuh mau cerita ya. Kemarin itu sempat ada insiden aku sama majikan perempuan. Jadi ceritanya itu kejadiannya tuh kemarin siang. Majikan perempuan itu marahin aku. Nah, intinya aku kan nggak terima ya. Akhirnya apa yang selama ini jadi unek-unek aku, apa yang selama ini aku pendam, itu akhirnya terbongkar juga. Asal kalian tahu aja, aku di sini itu banyak sekali yang aku pendam gitu, dan aku tuh bingung untuk mengutarakan sama siapa karena aku tidak terlalu berani untuk ngomong. Masalahnya, hal yang aku pendam ini adalah masalah yang sangat-sangat bisa dibilang memalukan begitu ya, sangat memalukan. Ini tuh sudah lama banget aku pendam teman-teman, dan aku tuh jujur ya, aku tuh kebingungan sendiri bagaimana mencari solusi masalah ini. Ini sudah lama banget, bahkan ada kali hitungan tahun ini aku pendam. Selama ini aku diam karena aku tidak berani kan untuk speak up gitu, untuk ngomong. Kemarin siang itu aku benar-benar sudah tidak bisa membendung gitu. Jadi aku terpaksa ngomong sama majikan perempuan. Aku kan sehari-hari di rumah, jadi aku itu lebih tahu bagaimana situasi dan kondisi yang ada di rumah ketimbang majikan aku yang perempuan. Karena majikan aku yang perempuan kan kalau pagi sampai siang dia kan kerja, pulang itu baru menjelang jam 2, kadang jam setengah 2 dia baru pulang. Maaf ya teman-teman kalau ceritaku ini sedikit mengandung unsur ketidaksopanan. Majikan aku yang laki-laki itu dia itu punya hobi nonton begituan ya. Dan itu tidak sekali dua kali aku mergoki, itu tuh berkali-kali aku mergoki. Dan sekarang aku tuh kayak trauma gitu. Makanya itu aku kalau posisi rumah tidak ada orang, aku tuh nggak bakal aku naik ke atas ya. Dan aku kalau mau naik ke atas itu aku lihat-lihat dulu apakah majikan laki-laki sudah bangun atau belum. Kalau sekiranya belum bangun, aku berani naik ke atas. Tapi kalau dia sudah bangun, aku tuh nggak bakal naik ke atas. Karena aku trauma teman-teman. Aku berkali-kali mergoki dia lagi nonton film itu ya. Jadi aku trauma, sangat-sangat trauma. Dan sekarang aku tuh berpikir mau dia nonton atau mau dia tidak nonton, pasti aku tuh menyangkanya tuh pasti dia nonton. Makanya itu alasan terkuatku kenapa aku tuh males naik ke atas. Karena itu teman-teman, sekali lagi aku tidak membuka aib majikan di sini ya.
tapi aku berbagi pengalaman cerita kepada kalian. Barangkali mungkin di antara kalian ada yang nasibnya sama kayak aku, punya majikan yang hobi nonton seperti itu. Teman-teman paham kan maksudku, apa yang aku maksud ya? Nah, kejadiannya kemarin siang itu, ceritanya itu di atas itu ada cucian ya. Nah, aku belum sempat menjemur cucian tersebut karena pas aku bangun, aku tuh sudah mendengar majikan laki-laki sudah bangun, sudah keduluan dia bangun. Ya akhirnya apa boleh buat, aku benar-benar tidak berani naik ke atas. Jangan dipikir aku tuh cuek dengan pekerjaan ya, tidak. Aku pun di bawah juga kepikiran jemuran teman-teman. Aduh, jemuran belum aku kerjakan. Terus kebetulan kemarin itu cuaca sangat bagus banget, ada matahari terik. Kan sayang ya, apalagi musim dingin seperti ini pasti tuh matahari itu dinanti-nantikan. Aku juga kepikiran di bawah itu, cucian belum tak jemur. Tapi di satu sisi aku tidak berani naik karena aku trauma mergoki ya. Jadi serba bingung, posisi aku tuh serba bingung teman-teman. Terus ceritanya majikan perempuan pulang kerja nih. Dia itu pulang, itu sudah dalam keadaan mukanya tuh cemberut. Mungkin tuh memang dari tempat kerja sudah ada masalah, sepertinya seperti itu. Mungkin di rumah itu dia sudah siap meluapkan emosinya, tapi karena tidak ada sesuatu hal, jadi dia itu anteng dulu. Nah, pas dia naik ke atas, nah dia lihat cucian yang di dalam mesin cuci itu belum aku jemur. Akhirnya jadilah emosinya gitu. Dia marahin aku. Intinya dia marahin aku gara-gara cucian itu belum aku jemur. Bukan aku tidak tahu kerjaan, aku tuh sudah berusaha sabar ya. Dia marahin, aku diam aja. Tapi dia makin marahinnya, kalimat-kalimatnya tuh makin kesana makin kesini gitu, makin merambat kemana-mana. Akhirnya aku juga aku juga ingin membela diriku kan teman-teman. Terpaksalah aku ngomong. Akhirnya dia tak suruh masuk ke kamar, terus pintunya tak tutup. Di situ aku ngomong yang sebenar-benarnya. Kenapa alasanku aku tidak naik kalau majikan perempuan tidak ada di rumah. Aku ngomong dari A sampai Z. Aku ngomong sejujur-jujurnya sama dia teman-teman. Pas dia dengar, dia berubah ya, wajahnya itu berubah. Yang tadinya murka banget sama aku, pengen, ibaratnya dia tuh pengen nelen aku ya, pengen marah banget sama aku, nggak jadi. Ya mungkin karena malu ya, tapi aku menyampaikannya dengan sopan juga. Aku dengan ngomong maaf, sebelumnya aku minta maaf. Aku sopan gitu menyampaikannya juga, aku nggak emosi gitu, enggak. Sekarang kan dia jadi tahu bagaimana kelakuan suaminya kalau di rumah. Kemarin itu aku sempat ada grogi sedikit, sempat ada deg-degan sedikit, tapi di satu sisi aku juga plong karena apa yang selama ini aku pendem, akhirnya aku utarakan juga kepada istrinya. Majikan yang perempuan cuma tanya sama aku, suamiku ada meraba-raba kamu nggak? Suamiku berbuat hal yang tidak senonoh nggak sama kamu? Aku bilang tidak ada, semua itu tidak ada. Suamimu cuman hobi nonton aja. Aku bilang seperti itu. Aku ngomong kenyataan dong teman-teman, nggak ada yang aku tutup-tutupin. Akhirnya setelah dia mendengarkan penjelasan dari aku,
dia wajahnya sudah berubah, yang tadinya dia marah banget jadi agak hilang marahnya gitu. Terus ada sedikit malu juga, akhirnya dia keluar kamar dan dia naik ke atas. Dia mau cerita ke suaminya atau bertanya ke suaminya tentang penjelasanku tadi, ya itu urusan mereka ya, aku udah nggak mau ambil pusing. Aku ya akan bersikap biasa aja kepada mereka. Aku juga punya hak untuk mengutarakan apa yang ada di isi hatiku gitu loh teman-teman, yang selama ini aku pendam. Coba kalau majikan perempuan tidak marahin aku, mungkin kayaknya aku juga nggak akan bakal cerita masalah ini ke dia. Tapi kan semua sudah terlanjur kejadian kan, ya sudah, yang sudah terjadi ya sudah gitu kan. Jadi sekarang itu suasananya lagi pada nggak tahu lah ya, lagi nggak enak hati gitu. Kalau menurut kalian sikap aku ini bagaimana sih teman-teman? Silakan komen ya. Aku tuh juga bingung karena ini kan masalah begituan gitu loh. Jadi kayak kalau diomongin tuh ya kayak gimana, tapi kalau nggak diomongin kok yang ganjel di hati gitu, bikin nggak nyaman. Karena yang tahu kan cuma aku saja yang tahu, orang lain nggak tahu. Dan sekarang apa boleh buat, sekarang istrinya juga sudah tahu. Ya aku tidak berharap mereka bertengkar apa-apa, enggak. Tujuanku cuma mengungkapkan unek-unek yang selama ini terpendam di dalam hatiku begitu loh. Itulah teman-teman ya. Bukan, aku sih nggak takut ya. Aku nggak takut kalau majikan laki-laki aneh-aneh macam-macam sama aku, karena di sini itu perlindungan hukumnya sangat oke ya, sangat bagus dan tidak pandang bulu. Jadi kalau sampai majikan laki-laki berani macam-macam sama aku, ya aku tinggal lapor polisi aja, kan beres kan gitu. Tapi alhamdulillah sampai detik ini dia nggak pernah ngapa-ngapain aku. Cuman dia tuh hobi aja, hobi nonton aja kalau rumah sepi. Namanya sudah kecanduan, itu kan susah ya, susah untuk berhenti. Kalau nggak atas dasar niat yang benar-benar niat, itu nggak bakal bisa berhenti. Apalagi laki-laki. Sudah lama masalah ini tuh, sudah lama dan aku sudah tahu. Cuman aku pendem untuk diriku sendiri. Tapi nggak tahu kenapa, mungkin Tuhan kasih jalan. Kemarin siang itu sudah waktunya terbongkar ya terbongkar. Jadi sekarang tuh istrinya sudah tahu kelakuan suaminya kalau di rumah seperti apa. Sampai sekarang ini aku juga masih sedikit kepikiran teman-teman masalah kemarin itu ya. Tapi ya sudahlah, aku mencoba untuk menenangkan diriku sendiri dan mencoba untuk berpikir positif. Lagian juga aku di sini sebentar lagi juga sudah mau keluar kan, tinggal hitungan bulan kok nggak lama. Jadi, ya sudah, biarkan mereka nanti ketemu sama TKW yang baru, ya mungkin bisa lebih baik dari aku dan bisa lebih sempurna dari aku. Aku pun juga sudah merasa jenuh, aku sudah merasa bosan bekerja di sini selama 2 kali kontrak, dan sudah cukup lah. 2 kali kontrak buat aku di sini tuh sudah sangat cukup, dan aku ingin ganti majikan dan ingin ganti suasana baru biar moodku juga oke lagi untuk menjalani pekerjaan. Karena intinya aku sudah bosan lah di sini teman-teman. Aku sudah nggak mikirin nenek ya. Ya udah, nenek aku pasrahkan sama nanti TKW yang baru, dan mudah-mudahan ya TKW yang baru nanti bisa menjaga dan merawat nenek dengan baik. Cuman itu harapanku. Jadi aku tuh sekarang semenjak kejadian kemarin siang itu, kalau ditanya majikan perempuan ya aku jawab, kalau dia nggak tanya ya aku diem aja gitu. Sekarang tuh begitu teman-teman, karena udah nggak mau banyak omongan ya. Nanti daripada dia nggak seneng, aku juga nggak seneng, malah nanti ujung-ujungnya bertengkar, bikin masalah. Dan aku sangat-sangat menghindari semua itu ya. Aku ingin baik-baik kerja, kalau bisa aku tidak ingin ada masalah dengan majikan sampai nanti selesai kontrak. Begitulah teman-teman sedikit curhatan aku hari ini.
aku setidaknya aku bisa sharing ke teman-teman. Mungkin teman-teman bisa ambil sisi positifnya, sisi baiknya. Kalau yang negatif-negatif jangan diambil ya, jangan ditiru ya, dibuang aja ya. Aku juga sudah mau ngurusin nenek sudah waktunya minum susu. Terima kasih banyak ya teman-teman. Hari ini nggak ada kegiatan apa-apa, cuma ngambil obatnya nenek, terus nanti siangan dikit ngasih mandi nenek. Cuman itu aja teman-teman. Dan hari ini aku juga agak sedikit kurang bersemangat gitu, karena masih kepikiran kejadian kemarin siang ya. Mungkin butuh waktu untuk aku bisa normal lagi untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Hari ini vlognya cuman isi curhat-curhat aja ya teman-teman. Mohon maaf kalau video aku banyak kekurangan. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dari apa yang barusan aku ceritakan ya. Ambil sisi positifnya. Oke, kalau begitu vlog hari ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih banyak sudah mendukung dan mensupport aku. Jangan lupa subscribe. Semoga kalian terhibur dengan menonton video-video aku ya. Buat kalian yang mau merencanakan liburan, selamat liburan, selamat happy-happy. Tinggalkan dulu sejenak pekerjaan. Nantikan terus video-video selanjutnya dari aku. Jangan pernah bosan nonton video-video aku ya teman-teman. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih. Salam sayang dari aku. See you next video. Bye-bye.